Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kami akan melakukan praktikum karbohidrat polisakarida yaitu uji gelatinisasi pati. Kelompok kami beranggotakan Diva Mukmilatul, Ahmad Rifki, Aisyah Syaka, Anissa Intan, dan Puspa Ayu. Sebelumnya kita harus tahu nih, karbohidrat itu apa sih? Jadi karbohidrat merupakan nutrisi atau zat gizi utama yang dibutuhkan tubuh agar bisa menjalankan fungsi-fungsi tubuh dengan baik. Pada tumbuhan, istilah yang digunakan untuk karbohidrat adalah pati, yang merupakan bentuk simpanan energi bagi tumbuhan. Pati tersimpan dalam bentuk granula atau biasa juga yang dinamakan dengan granula pati. Selanjutnya, pati merupakan karbohidrat yang tersusun dari monosakarida yang bersambung dengan monosakarida lainnya. Gelatinisasi pati merupakan suatu proses pembentukan gel pati yang diawali dengan pembekakan granula pati, yang diakibatkan karena penyerapan air selama pemanasan. Pada uji ini ada 3 sampel yang digunakan, yaitu tepung tapioka, gandum, dan tepung beras. Pada uji gelatinisasi ini, saya menggunakan tepung tapioka sebagai sampel. Langkah pertama yaitu saya menimbang tepung tapioka sebanyak 100 gram, kemudian dicampurkan ke dalam 200 ml air. Dan saya aduk hingga merata. Langkah selanjutnya yaitu saya memanaskan tepung tapioka di atas penanas air dengan api kecil. Setiap 3 menit sekali saya mengambil sampel seujung sendok dan diletakkan di atas piring. Langkah terakhir saya memisahkan menjadi 2 sampel. Sampel yang diletakkan pada gelas akan disimpan pada suhu lemari es dan sampel yang diletakkan pada piring akan disimpan pada suhu ruangan. Alat-alat yang dibutuhkan adalah pertama, yaitu timbangan untuk menimbang sampel. Lalu kedua, ada 2 jenis wadah. Yang pertama, wadah untuk menaruh sampel pada saat proses pemanasan. Lalu yang kedua adalah wadah untuk menaruh sampel untuk dilakukan pengamatan. Lalu kemudian, sediakan alat untuk mengaduk. Untuk bahan yang digunakan adalah pertama, gandum, lalu kemudian 200 ml air. Pertama, timbang sampel sebanyak 100 gram. Kemudian, air 200 ml tadi dituangkan ke dalam sampel. Dapat dilihat dari hasil pengadukan awal, sampel tidak tercampur homogen dengan air. Lalu kita lanjut ke tahap pemanasan. Bahan dan alat yang digunakan: 1 buah mangkok, 1 buah sendok, timbangan, takaran air, ring, dan tepung beras.
Pertama-tama, timbang terlebih dahulu tepung beras hingga 100 gram. Kemudian masukkan air 200 ml ke dalam mangkuk yang berisi tepung beras. Masukkan air secara perlahan. Kemudian aduk hingga merata. Masukkan mangkuk yang berisi tepung beras ke dalam panci. Kompor dinyalakan dan dimulai pemasakan. Campuran tepung dan air terus diaduk dan diambil sampelnya setiap menit dengan menggunakan sendok. Pemasakan ini dilakukan selama suhu mencapai 90 derajat Celcius. Karena tidak memakai termometer untuk menjadi acuannya hingga air sedikit menggelembung. Lakukan hal ini hingga air menghasilkan gelembung-gelembung kecil. Kemudian campuran air dan tepung diaduk selama 3 menit dalam suhu 90 derajat Celcius. Ikut sampel sebelum suhu menjadi 90 derajat Celcius. Api dimatikan, sampel tetap diambil setiap menit hingga suhu mencapai suhu ruang. Ini hasil setelah 90 derajat Celcius. Sebagian sampel setelah 90 derajat Celcius dimasukkan ke dalam refrigerator. Dan yang sebagiannya lagi ditaruh di suhu ruang. Ini sampel setelah 90 derajat Celcius yang disimpan dalam refrigerator. Kesimpulan, pengujian iod dari tepung tapioka berubah warna menjadi merah, yang menandakan bahwa tepung tapioka mengandung glikogen di dalamnya. Sedangkan untuk gandum dan tepung beras, setelah diuji iod berubah warna menjadi ungu, yang berarti menandakan bahwa kedua bahan tersebut mengandung amilum di dalamnya. Nah, untuk hasil akhir dari pengujian gelatin pada gandum mengalami gelatinisasi yang menandakan bahwa sampel mengenyal. Begitupun dengan hasil akhir dari pengujian tepung beras, yaitu mengalami pengenyalan setelah dimasukkan ke dalam suhu refrigerator atau mesin kulkas. Selanjutnya, pada proses gelatinisasi, bahan pangan mengandung pati tidak semuanya mengalami retrogradasi dan sineresis. Tetapi, bahan pangan dengan kandungan pati tersebut akan memiliki nilai viskositas. Oleh karena itu, jumlah partikel dan suhu pada awal serta akhir mempengaruhi setiap proses dari gelatinisasi terhadap suatu bahan pangan tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.